Bandung kembali berpesta. Minggu malam, 22 Februari tahun 2026. Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi bagaimana Persib Bandung menuntaskan misi balas dendamnya. Dalam laga pekan ke-22 BRI Super League, Maung Bandung sukses menundukkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0. 3 poin, 1 gol, dan 1 pesan tegas untuk para pesaing di papan atas. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ada memori yang belum lunas. Pada putaran pertama, Persib harus pulang dari kandang Persita dengan kekalahan 1-2 dan luka itu masih terasa. Dan malam itu, jawabannya diberikan. Tanpa Tomha yang absen, Persib tetap tampil agresif. Serangan bertubi dibangun sejak menit awal. Berguinho dan kolega mencoba membongkar pertahanan rapat tim tamu, namun Persita bukan lawan sembarangan. Tim bertabur bintang itu datang dengan organisasi permainan yang disiplin. Adam Ali sempat melepaskan tembakan jarak jauh, tapi kiper Igor Rodriguez tampil sigap. Di sisi lain, Persita juga memberi ancaman lewat Reko Madina dan Hoki Caraka. Untungnya, barisan belakang Persib tampil solid. Selepas menit ke-30, tempo meningkat. Jual beli serangan terjadi. Stadion bergemuruh setiap kali bola memasuki kotak penalti. Tapi hingga turun minum, skor masih kacamata. Memasuki babak kedua, intensitas Persib tak menurun. 5 menit setelah jeda, momen yang ditunggu akhirnya datang. Menit ke-50, Andrew Yung melonjak tinggi menyambut sepak pojok dan menanduk bola tanpa ampun ke dalam gawang Persita. Gol itu bukan sekadar pembuka skor, namun pembuktian siapa kuat. Seperti yang sudah sering terjadi, bermain di GBLA bukan perkara mudah bagi tim tamu. Tekanan bobotoh terasa sejak pemanasan hingga peluit akhir. Atmosfernya berbeda, energinya berbeda. Mental lawan sering kali goyah. Persita mencoba bangkit. Beberapa peluang dari situasi bola mati sempat mengancam. Namun penyelesaian akhir belum mampu menaklukkan pertahanan Pangeran Biru. Sebaliknya, Persib justru hampir menambah gol lewat beberapa peluang emas. Namun terburu dalam penyelesaian membuat skor tetap bertahan. Drama belum selesai. Persita harus kehilangan kiper Igor Rodriguez setelah pelanggarannya dikonfirmasi lewat VAR dan berbuah kartu merah. Keputusan itu semakin menyulitkan langkah tim tamu di sisa pertandingan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Persib sebenarnya punya peluang untuk menggandakan skor. Namun hingga peluit panjang berbunyi, angka di papan skor tetap 1-0 dan itu sudah cukup. Kemenangan ini membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen BRI Super League. Maung Bandung kini mengoleksi 50 poin dari 21 laga. Mereka unggul 3 angka dari Persija Jakarta. Bahkan masih menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Sementara Persita Tangerang tertahan di peringkat ke-6 dengan 35 poin. Persaingan memang belum selesai. Tapi jarak kembali terbuka. Tiu hal yang patut dicatat. Persib bermain tanpa Tomha. Namun absennya 1 motor lini tengah tidak membuat permainan kehilangan arah. Justru kolektivitas tim terlihat semakin matang. Rotasi berjalan efektif. Tekanan tetap konsisten. Disiplin bertahan pun terjaga. Ini menunjukkan kedalaman skuad yang semakin kuat di bawah arahan Bojan Hodak. Laga ini penuh emosi, penuh tensi, dan penuh determinasi. Persib tidak hanya meraih 3 poin. Mereka juga menuntaskan rasa penasaran dari kekalahan di putaran pertama. Langkah Persib di Asia memang sudah berakhir. Namun semangat mereka belum selesai. Usai tersingkir dari AFC Champions League 2, ruang ganti Maung Bandung tak dipenuhi rasa putus asa. Justru sebaliknya, ada tekad baru. Ada mentalitas yang ingin dibangun ulang untuk sisa musim kompetisi domestik. Bek sekaligus Kapten Persib Federico Bahba menegaskan bahwa timnya tak ingin larut dalam kekecewaan. Dalam konferensi pers jelang laga Super League Sabitu Vinciung Februari 26, Bahba berbicara lugas. Perjuangan di F sudah selesai dan sekarang kami mencoba mengambil hal-hal positif dari sana. Kami akan terus mencoba sampai akhir. Ini sangat penting karena kami ingin memenangkan semua pertandingan. Dan itu harus menjadi mentalitas kami hingga akhir musim, ujarnya. Bahba tahu betul, kompetisi domestik masih panjang.
Target mempertahankan posisi di papan atas bukan perkara mudah. Apalagi jadwal semakin padat dan tekanan semakin besar. Bagi Barba, ini adalah pengalaman pertamanya bermain di negara mayoritas Muslim dengan jadwal pertandingan yang cukup larut malam. Sesi latihan pun banyak digelar setelah waktu berbuka. Saya pikir tidak ada masalah bagi saya maupun pemain lainnya di sini. Memang terasa sedikit aneh karena kami harus berlatih sangat larut. Tapi untuk pertandingan sendiri itu normal. Saya sudah terbiasa bermain di jam seperti ini. Jadi tidak ada masalah, katanya. Bagi Barba, selama di atas lapangan semuanya tetap berjalan seperti biasa. Kabar baik lainnya datang dari lini tengah, gelandang bernomor punggung 23. Mark Klok akhirnya kembali bergabung dalam sesi latihan penuh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jumaci Vinci Februari tahun 2026. Setelah sempat menepi karena cedera, Klok kini menunjukkan progres positif. Kondisi ya, lumayan baik. Mungkin beberapa hari lagi saya gabung full sama tim lagi. Tidak ada rasa sakit, terasa lebih kuat, ujarnya. Klok mengakui memang belum mencapai kebugaran ideal untuk langsung bermain penuh. Tapi yang terpenting, rasa nyeri sudah hilang. Sekarang fokusnya adalah membangun kembali stamina dan kepercayaan diri. Cuma perbaiki fitness lagi, kondisi semuanya. Dapat percaya diri lagi. Tapi ya, semua terasa baik sekarang. Saya senang, kehadiran Klok tentu menjadi suntikan energi besar bagi Persib di tengah jadwal padat dan persaingan ketat. Pengalaman dan kepemimpinannya di lini tengah sangat dibutuhkan. Penyerang asal Spanyol ini berpotensi menjalani debutnya di Super League setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti. Dalam 2 laga melawan Ratchaburi di ASIL kedua. Meski belum tampil maksimal di Asia, Kestel menegaskan komitmennya untuk segera memberi kontribusi nyata. Sekarang saya fokus berlatih keras agar bisa cepat beradaptasi dengan cuaca, dengan tim, dan dengan taktik pelatih, katanya. Adaptasi memang menjadi tantangan utama. Datang dari Eropa ke iklim tropis Indonesia bukan perkara sederhana. Apalagi perjalanannya terbilang panjang dan melelahkan. Saya butuh sedikit waktu karena perjalanan saya sangat panjang. Dari Siprus ke Spanyol. Lalu dari Spanyol ke sini sekitar 20 jam perjalanan. Setelah itu saya sempat ke Thailand, lalu kembali lagi. Ia bahkan menyebut 10-15 hari pertamanya sebagai fase adaptasi total. Perjalanannya sangat melelahkan. Besok akhirnya saya akan menempati rumah saya sendiri. Saya sudah menemukan tempat tinggal di sini dan saya yakin semuanya akan jauh lebih mudah ke depannya. Artinya, kini Kestel mulai menemukan kenyamanan. Dan ketika seorang striker sudah merasa nyaman, biasanya gol tak lama lagi datang.